Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan dana desa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Sidorejo termasuk penerima dana desa bersama desa-desa lainnya. Wajah desa Sidorejo berubah jauh lebih baik semenjak adanya dana desa. Desa Sidorejo terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kelapa, Provinsi Bengkulu. Desa yang terbentuk pada tahun 1974 memiliki keunggulan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman. Desa Sidorejo dengan jumlah penduduk 1.692 jiwa secara geografis didominasi area perkebunan dan persawahan. Mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai petani. Gotong royong merupakan kegiatan rutin yang dilakukan warga Sidorejo dengan tujuan menjaga kekompakan, keharmonisan, dan kekeluargaan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Jeng Dini. Nah, Jeng Dini hari ini bakal mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat Desa Sidorejo, tentunya dalam program Mengenal Wajah Desa. Nah, saat ini Jeng Dini berada di kantor desa Sidorejo, tepatnya di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Nah, di samping saya sudah ada kepala desa dengan Bapak Dani Pratikno ya Pak ya. Boleh Pak kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu, terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratikno. Saya selaku kepala desa Sidorejo untuk periode yang kedua. Periode kedua ya, boleh kita minta waktunya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol masalah pembangunan desa, apalagi di saat 19 ini Pak. Kalau dari desa, dari dana desa Bapak sudah bangun apa saja Pak? Untuk dana desa pertama kita memperoleh sejak tahun 2015 yang penggunaannya untuk pembuatan lapis penting kantor kita ini. Kemudian ada juga untuk pembuatan plafon kantor desa ini. Itu yang dana desa pertama 2015. Kemudian yang 2016 itu ada untuk pembuatan talut dengan untuk beker dan beton di Sanggaku yang 2016. Kemudian yang tahun ketiga 2017 itu ada pembuatan talut beton juga dengan panjang 310 kali 2 meter itu di dusun 2, dilanjutkan dengan beton 3,3 kali 2,5 itu juga di dusun 2 itu pada tahun 2017. Kemudian di tahun berikutnya tahun 2018 itu yaitu tahun 2004 itu ada pembangunan jaringan internet, kemudian pembukaan jalan Sartani itu di tahun 2018 tepatnya di dusun 1. Kemudian ada sambungan SR PT Paksimas yang ada di dusun 4 itu dilaksanakan di tahun 2018. Kemudian di tahun kelima yaitu di tahun 2019 itu ada pembuatan abang beton di dusun 4 ada 3 meter kali 183, kemudian 3 meter kali 200 meter itu di 2019 di dusun 4. Kemudian yang tahun ke-6 itu di 2020 itu cuma ada PPT pagar PAUD ya. Berarti dari tahun 2015 ya Pak ya? Oh ya. Dari 2015 itu manfaat apa saja Pak yang dirasakan warga dengan adanya pembangunan dari dana desa ini? Yang jelas yang pertama
dari kondisi jalan yang semula masih sulit, semenjak ada dana desa mulai tahun 2015 itu akses untuk pengangkutan hasil maupun kondisi jalan itu jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dari jalan-jalan itu ya Pak Ya, perbaikan. ya. Kalau sebelumnya susah, semenjak ada dana desa itu akses lebih mudah. Selain dari jalan-jalan yang Bapak sebutin tadi ya Pak ya, kayak internet juga ya manfaatnya. Kalau untuk di masa pandemi COVID ini Pak, Nah, untuk masa pandemi COVID-19, sejak tahun 2020 kemarin kita menganggarkan yang pertama yaitu BPDD keluarga dengan jumlah 136 kali 600 kali 6 bulan kali 6 bulan itu di tahun 2020 itu sudah selesai kami laksanakan. Kemudian ada juga pencegahan untuk penyemprotan warga berupa penyemprotan massal dari semua rumah ditambah dengan hand sanitizer itu yang kami siapkan untuk semua warga. berarti hand sanitizer dibagikan semua Ya, dibagi semua warga dengan menyemprot juga itu semua rumah warga disemprot. ada jadwal-jadwalnya Pak kalau masih Kalau- besar ya? Kalau di tahun 2020 itu terbagi ada 2 sesi yaitu tahap 1 dan tahap 2. Kemudian yang tahun ini baru akan dianggarkan kembali. Berarti yang 2021 masih pengembangan juga. Ya, cuma sudah direncanakan. Sekali lagi Pak pertanyaannya, di masa pandemi ini bagaimana pelayanan kepada masyarakat Pak? Apa ada tata caranya atau gimana? Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kami di Bantuan COVID-19 ini tetap mengadakan pelayanan kepada masyarakat secara tatap muka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih dengan kepala desanya Desa Sidorejo. Saat ini kita ngobrol-ngobrol sama mbaknya. Boleh Mbak perkenalkan diri dulu? Bisa. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti. Di sini saya berperan sebagai kasih pelayanan, terutama di bidang pemberdayaan dan pembinaan. Ini ya divisi pemberdayaan masyarakat. Ya. Ya saat ini mau ngobrol-ngobrol dulu Ibu atau Mbak? Ibu aja. Ibu mau ngobrol-ngobrol dulu Bu tentang pemberdayaan masyarakat. Apalagi kan di sekarang ini pandemi COVID-19 nih. Apa berjalan nggak pemberdayaan masyarakat ini di desa kita? Untuk pemberdayaan kita kan lebih ditekankan pada pelatihan-pelatihan di desa. Untuk yang sudah kita laksanakan misalnya di tahun 2020 di sini kita mengadakan 3 kali pelatihan ya dalam satu tahunnya. Yang pertama itu ada pelatihan di bidang pemberdayaan perempuan, terutama di sini kita tekankan di pengenalan apa itu stunting dan cara pencegahannya. Dan ini udah terlaksana kemarin dengan kerjasama dengan untuk narasumbernya langsung dari bidang kesehatannya. Jadi kita terjunkan langsung dari puskesmas, dari pakar-pakar gizi seperti itu untuk mengenal apa itu stunting. Ya, untuk selanjutnya itu pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian. Di sini kita harapkan untuk pembuatan pakan ternak. Di masa pandemi sekarang mungkin sebagian besar masyarakat Sidorejo ini kan kalau bisa dilarang untuk bepergian atau kalau lebih bisa untuk beraktivitas di rumah. Nah, untuk meningkatkan perekonomian mungkin sebagian besar mereka kembangkan di bidang peternakan. Jadi mungkin untuk sebagian besar di sini masyarakat ini mereka memilih untuk beternak sapi, misalnya kan, makanya kemarin kita adakan pelatihan. Nah, dari hasil pelatihan tersebut mereka sudah paham apa yang mereka butuhkan dalam pengembangan peternakan tersebut. Begitu aja. Terus kemudian yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 itu ada pengenalan paralegal, yaitu mengajarkan tentang kita dasar hukum paralegal yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kemarin mungkin ada 3 materi, yaitu untuk dari narasumber kita dari Kapolsek. Mereka mengajarkan bagaimana cara untuk bagaimana masyarakat itu misalnya terjerat hukum tanpa melalui jalur hukum, maksudnya masih bisa
diselesaikan secara damai, secara keluargaan. Mungkin itu. Terus ada juga dari Kejaksaan Negeri Benteng kemarin untuk narasumbernya, kemudian ada juga dari Inspektorat Benteng. Jadi apa yang kita dapat dari pelatihan kemarin, kita benar-benar tahu apa sih terutama kita di lingkungan perangkat desa untuk bagaimana penggunaan dana desa secara hukum. Nah, seperti itu aja. Jadi selama 2020 ada tiga pelatihan. stunting Ya, sama yang pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian, yang dan pengenalan paralegal. paralegal ya. Iya. Berarti udah kerja sama yang dinas pertanian yang tadi. Iya, ada dinas pertanian. Meningkatkan juga ekonomi di Iya. di lingkungan desa Sidoarjo. Iya. Terima kasih Bu atas informasinya, pemberdayaan apalagi terkait pemberdayaan di desa Sidoarjo. Terima kasih udah kasih waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Desa Sidoarjo termasuk desa yang sangat butuh sekali dengan adanya dana desa. Sejak tahun 2015 sampai kini terjadi suatu pembangunan yang sangat signifikan. Dahulu banyak jalan-jalan yang nggak bisa dilatih, dengan adanya dana desa itu bisa terbangun dengan adanya suatu musyawarah antara kami dengan BPD, dengan perangkat desa dan kepala desa, menghasilkan segala kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengeluarkan hasil-hasil tani itu dengan mudah. Sehingga dengan adanya pembangunan segala pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan menimbulkan tentunya kesejahteraan yang sangat baik untuk tahun-tahun ini. Kami juga masalah pengawasan ke desa itu sangat bagus. Untuk kami merasa BPD bahwa selama ini kerjasama dengan pemerintahan aparatur desa sangat terjaga dari kami. Kami selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, hingga pembangunan yang selama ini kami harapkan terutama dari masyarakat terlaksana dengan baik. Itu sangat kami rasakan sekali dengan adanya banyak sekali pembangunan selama ini, dan salah satu contohnya yaitu pasar. Dengan adanya pasar, masyarakat di sini yang kemarin dalam usaha kecil mereka sangat terbatas dari segi penjualan, ini sangat terbantu sekali Pak. Seminggu sekali juga kami ada pasar, kami bisa menjual hasil bumi kami, juga kebutuhan kami tidak jauh kami, hingga kami sangat mudah. Dengan begitu ekonomi kami juga insya Allah akan sangat meningkat. Dengan adanya dana desa juga Pak, kami sangat terbantu sekali, karena dengan segala kebutuhan kami bisa terpenuhi Pak, dengan adanya musyawarah antara BPD, perangkat desa dengan masyarakat. Jadi pembangunan itu tepat sasaran, dan pada dasarnya pembangunan desa Sidoarjo sangat signifikan sekali untuk tahun 2015 sampai tahun 2021 dengan adanya dana desa. Demikian mungkin tanggapan kami mengenai BPD mengenai pembangunan desa Sidoarjo selama ini. Desa Sidoarjo juga dengan adanya dana desa, kami memiliki badan usaha desa yang namanya mungkin kita kenal BUMDes, yang selama ini desa kami telah mempunyai BUMDes yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dalam hal ini BUMDes untuk tahun ini kami mungkin melaksanakan beberapa kegiatan subkerja kami, di antaranya yaitu penyediaan masalah tenda dan hal-hal mengenai perkawinan. Kami juga ada satu sub lagi, yaitu untuk pembayaran listrik dan segala berkaitan dengan yang sifatnya IT. Kami berusaha memenuhi segala kebutuhan masyarakat, namun karena keterbatasan dana juga keterbatasan SDM kami, mungkin baru beberapa item yang kami laksanakan. Juga harapan kami untuk masyarakat yang mungkin dalam hal ini kami BPD yang mewakili, kami menginginkan dari BUMDes itu ada beberapa item lagi program kerja mereka. Salah satunya yaitu mungkin desa kami ada yang namanya tempat gas yang resmi Pak, untuk pembangunan untuk penyediaan gas LPG. Jadi itu mungkin salah satu program kerja kami ke depannya. Gas LPG sangat dibutuhkan masyarakat, dan tentunya ini menjadi prospek yang baik untuk BUMDes. Juga yang lain ke depannya juga kami berharap dengan adanya dana desa, mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan desa kami yang belum tercover. Dengan insya Allah juga dana desa masih berjalan,
dan kami selaku BPD dan aparatur pemerintahan desa, terutama juga Bapak Kepala Desa, akan memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat, dan pada intinya kami membangun juga dari dasar dari kebutuhan masyarakat. Demikian rekan kami. Baiklah, itu tadi obrolan singkat kita bersama Bapak Kadya Sidoarjo dengan Bapak Dhani Pratikno ya Pak ya. Terima kasih Kak.